Halo semua, pernah kepikiran nggak kalau di dalam tubuh kita ini ada pahlawan super yang kerja 24 jam 7 hari seminggu tanpa henti? Hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama sang master penyeimbang itu, ginjal. Oke, jadi begini rencana perjalanan kita. Kita mulai dari masalah besar, yaitu sampah di tubuh kita. Terus kita kenalan sama ginjal, kita intip mesin penyaringnya yang super canggih, kita bongkar rahasia pembuatan urin, cari tahu apa aja yang bisa mempengaruhinya, dan di akhir kita bakal lihat peran ginjal sebagai sang penyeimbang ulung. Siap? Oke, bayangin deh tubuh kita ini kayak kota super sibuk yang nggak pernah tidur. Jutaan reaksi kimia, atau yang kita sebut metabolisme, terjadi setiap detiknya buat menghasilkan energi. Keren kan? Tapi ya, kayak kota besar, semua aktivitas ini juga menghasilkan banyak banget sampah. Sampah yang kalau dibiarin numpuk bisa jadi racun. Pertanyaan yang kelihatannya sepele, ya kan? Tapi jawabannya, wow, itu membuka cerita yang luar biasa banget. Karena yang kita keluarin itu bukan cuma air sisa, tapi bukti dari salah satu proses pemurnian paling canggih di alam semesta, yang lagi terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, proses buang sampah metabolik ini ada nama ilmiahnya, ekskresi. Ini bukan sekedar buang-buang air ya, ini adalah mekanisme pertahanan vital. Tujuannya, buat ngelindungin setiap sel kita dari racun dan ngejaga mesin tubuh kita biar tetap jalan mulus. Dan di antara semua organ yang jadi tim kebersihan ini, ada satu pemain bintang, satu MVP yang jadi fokus kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan ginjal. Eits, tapi ginjal ini nggak kerja sendirian loh. Kita punya kulit yang ngeluarin keringat, paru-paru yang buang karbon dioksida, dan hati sebagai pusat detoksifikasi utama. Tapi, kalau urusannya udah menyaring limbah cair dari darah dengan presisi tingkat dewa, nah, ginjal ini jagonya. Oke, sekarang siap-siap, kita bakal zoom in. Kita bakal masuk lebih dalam lagi, dari level organ yang bisa kita lihat, sampai ke level mikroskopis, buat ngintip langsung cara kerja mesin penyaring yang super hebat ini. Kalau ginjal kita belah nih, kita bakal lihat 3 area utama. Ada bagian luar yang namanya korteks. Lapisan dalamnya disebut medula, dan di tengahnya ada rongga yang kayak waduk penampung gitu, namanya pelvis. Disinilah urin ngumpul sebelum dikirim keluar. Nah, ini bagian yang paling gilanya. Semua kerjaan berat itu sebenarnya nggak terjadi di level yang bisa kita lihat ini, tapi di dalam jutaan, unit penyaring super kecil yang namanya nefron. Coba bayangin, jutaan pabrik pemurnian mini kerja barengan di dalam setiap ginjal kita. Dan seberapa sibuk sih nefron-nefron ini? Coba bayangin ini. Seluruh darah di tubuh kita itu disaring sama ginjal sampai 350 kali setiap 1 hari. Ini nunjukin betapa penting dan tidak berhentinya proses ini. Jadi, gimana persisnya mesin-mesin mikro ini mubah darah kotor jadi urin? Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah utama yang super efisien dan cerdas banget. Gini, pertama ada filtrasi. Anggap aja ini kayak nyaring semua isi darah yang kecil-kecil dipaksa keluar. Kedua, reabsorpsi. Ini tahap di mana tubuh kita milih-milih lagi. Tunggu, ini masih berguna, jadi diambil lagi. Dan terakhir, augmentasi. Ini kayak tahap pembuangan akhir buat sisa-sisa sampah yang bandel. Di langkah pertama aja, filtrasi, ginjal kita itu menyaring sekitar 180 liter cairan dari darah setiap hari. Biar kebayang, itu hampir cukup buat ngisi 1 bak mandi penuh. Gila. Tapi anehnya, dari 180 liter yang disaring itu, yang akhirnya kita keluarkan sebagai urin cuma sekitar 1,5 liter aja per hari. Jauh banget bedanya. Nah loh, ini kan jadi misteri ya. Kalau ginjal nyaring sebanyak itu, terus kemana perginya lebih dari 178 liter sisanya? Jawabannya ada di kecerdasan desain tubuh kita. Jawabannya ada di langkah kedua yang super penting tadi, reabsorpsi. Tubuh kita itu pinter banget. Dia nyerap kembali lebih dari 99% air, plus semua garam, glukosa, dan zat-zat penting lainnya yang tadinya ikut kesaring. Ini tuh kayak sistem daur ulang paling efisien sedunia, biar kita nggak buang-buang sumber daya berharga. Dan tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat kan, filtrasi itu ngebuang hampir semua yang kecil. Terus, reabsorpsi dengan cerdas ngambil lagi semua yang berguna. Augmentasi secara aktif nambahin sampah terakhir. Dan, akhirnya, ekskresi ngeluarin produk finalnya yang kita sebut urin. Oke, dari proses internal yang rumit, sekarang kita geser dikit ke dunia nyata. Gimana kebiasaan dan kondisi kita sehari-hari bisa ngatur kerja ginjal? Ternyata banyak banget faktornya.
Ada hormon namanya ADH yang bisa nyuruh ginjal buat nahan air pas kita lagi dehidrasi. Terus ya jelas, makin banyak kita minum, makin banyak yang keluar. Zat diuretik di kopi atau teh, nah itu yang bikin kita jadi sering ke toilet. Bahkan suhu panas atau dingin dan perasaan kita kayak stres, itu juga ngaruh loh. Setelah kita nyelam ke semua detailnya, sekarang waktunya kita zoom out lagi buat lihat gambaran besarnya. Sebenarnya buat apa sih ginjal kerja keras ini? Apa tujuan akhirnya? Tujuannya itu satu konsep kunci dalam biologi, homeostasis. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak termostat super canggih di tubuh kita. Tugasnya cuma satu, ngejaga semua kondisi di dalam tubuh, kadar air, garam, pH darah, biar tetap stabil dan pas. Nggak peduli apapun yang terjadi di luar. Jadi, ini dia poin utamanya. Semua proses rumit yang udah kita bahas tadi, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, semuanya itu ngarah ke satu tujuan, menjaga homeostasis. Ginjal itu pada dasarnya adalah sang master regulator yang memastikan kondisi di dalam tubuh kita selalu prima buat kehidupan. Ginjal itu cuma satu contoh dari keajaiban yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Keajaiban mikroskopis apa lagi ya yang lagi sibuk bekerja di dalam tubuh kita detik ini juga, tanpa kita sadari, hanya untuk menjaga kita tetap hidup dan sehat?